Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya atau latihan soal untuk P3K, kompetensi wawancara ya untuk semua formasi. Jadi di sini nanti akan ada 25 soal yang akan kita simulasikan ya. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi wawancara itu untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi dalam kompetensi wawancara teman-teman itu setiap jawaban benar ada nilainya yaitu 1 sampai dengan 4. Kalau tidak dijawab dia akan nilai 0. Maka teman-teman nanti saat ujian ya usahakan semua soal itu dijawab karena semua jawaban itu ada nilainya. Tapi kalau tidak dijawab justru dia akan 0 ya. Oke teman-teman, kita langsung ke soal pertama. Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan? A. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi poin paling tinggi atau poin 4 itu adalah yang B. Jadi membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi bersama. Jadi jawaban paling tinggi adalah B ya. Oke, ke soal selanjutnya. Anda harus menyelesaikan sejumlah proposal saat jam pulang kantor. Anda belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Padahal besok pagi sebelum jam 10, proposal harus segera dikumpulkan. Sikap Anda. A. Membawa pekerjaan ke rumah. B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. C. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. Atau D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang paling tinggi adalah yang B, teman-teman ya. Nah, karena besok pagi jam 10 itu harus sudah diserahkan ya atau proposal sudah selesai gitu kan. Sehingganya untuk mempercepat pengerjaannya kita butuh yang namanya bantuan rekan ya agar proposal bisa cepat selesai sesuai dengan deadline yang ditentukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A. Mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. B. Mengambil keputusan sesuai pemikiran Anda. C. Menunda pengambilan keputusan. Atau D. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jadi poin paling tinggi adalah D, yaitu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan. Jadi di sini kita dituntut untuk cepat dan tepat dalam mengambil keputusannya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang mengarah untuk mengambil keputusan, itu jangan sekali-kali memilih jawaban yang sifatnya dia menunda ya. Menunda atau tidak mengambil nanti-nanti gitu ya. Jadi jawabannya tentunya bagaimana kita bisa mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi jawaban yang D paling tinggi ya. Poinnya 4. Oke, kita ke soal selanjutnya. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh pimpinan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya.
C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya yang berargumentasi dengan pimpinan. Jawaban adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu ya, kemudian kerjaan kita itu dikritik oleh pimpinan ya. Nah, maka di situ kita perlu yang namanya menahan diri ya, sabar gitu kan. Yang jelas, kritikan itu jadikan sebuah masukan, ya, masukan pada diri kita untuk tentunya melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A ya, menahan diri, kemudian mencermati kritikan ya, jadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, di kantor tempat Anda bekerja baru saja berganti pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Sikap Anda, A. Bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. C. Menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. Atau D. Membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan bersama dengan rekan kerja Anda. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kalau misalnya ada soal yang dia itu membicarakan tentang perubahan, itu jangan sekali-kali pilih jawaban yang bertentangan dengan perubahan atau tidak mau ikut atas perubahan itu. Itu jangan sekali-kali ya, teman-teman ya. Jawabannya dia harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Oke, jadi di sini jawabannya yang B, teman-teman ya. Karena di sini segala bentuk perubahan itu adalah hal yang biasa. Jadi, segera menyesuaikan diri ya demi untuk apa? Kemajuan bersama gitu. Oke, jadi jawaban yang B ya, paling tinggi. Selanjutnya, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? A. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Saya siap menjalankan tugas secara profesional dimanapun ditempatkan. C. Siap mengajak keluarga bertugas di luar kampung halaman. D. Tidak bersedia karena jauh dari rumah berdampak pada kualitas pekerjaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawabannya benar adalah yang A ya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian daripada masyarakat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini paling tinggi. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan yang dia itu menanyakan kesiapan kita ya, ditempatkan dimanapun ya, nggak harus ditempatkan di wilayah, misalnya ditempatkan di bagian A atau bagian B atau bagian C, itu pilih jawaban yang di situ adalah kesediaan kita juga di situ, memaksimalkan apapun yang diberikan kepada kita gitu. Jadi jangan menjadi sebuah alasan penempatan itu untuk kita tidak produktivitas dalam bekerja gitu. Jadi pilih-pilih jawaban yang memang betul-betul kita bisa beradaptasi terhadap perubahan tempat atau perubahan posisi ya. Jadi pilih jawaban itu. Jadi di sini jelas, jawabannya paling tinggi adalah A ya, karena dia menganggapnya, kita menganggap kita ini bagian daripada masyarakat seluruh, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang B juga benar teman-teman, saya siap menjalankan tugas ya, ini saya siap menjalankan tugas secara profesional dimanapun ditempatkan. Ini juga betul, tapi yang lebih, tinggi nilainya itu yang A ya, ini tinggi yang kedua. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa motivasi Anda menjadi P3K? A. Bekerja sebagai ibadah dan mengembangkan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan melalui karya dan kinerja sebagai ASN profesional. B. Ingin beramal dengan jalan mengabdikan diri menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini melalui jalur P3K. C. Ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. D. Ingin mengembanggakan keluarga. Jawabannya adalah ini jawabannya agak sulit ya, karena semua jawabannya mirip-mirip teman-teman. Dan ini jawabannya tidak ada yang salah. Tapi kita milih yang mana yang paling tinggi nilainya. Nah, di antara semua ini prioritasnya yang mana.
Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Yang paling tinggi nilainya. Ingin beramal dengan jalan mengabdikan menjadi aparatur sipil negara. Jadi nggak sampai ke ASN, ditambah lagi dalam hal ini melalui jalur P3K. Karena yang ditanya menjadi P3K. Sehingga kata kuncinya di sini. Nomor 1 juga bagus jawabannya. Dan benar ya. Bekerja sebagai ibadah dan mengembangkan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan melalui jalur karya kinerja sebagai ASN profesional. Ini benar, tapi masih secara umum. Padahal yang di sini yang ditanya adalah menjadi P3K. Ini sangat benar. Nah, ini juga sangat benar. Tapi nilainya paling tinggi adalah ini. Dia langsung ke pokoknya melalui jalur P3K ini kuncinya. Oke. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? A. ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja. B. Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. C. Berkeinginan untuk mengembangkan diri dan memiliki semangat berprestasi. D. Memiliki kecakapan komunikasi dan mampu bermasyarakat. Nah, ini jawabannya benar semua, teman-teman. Di antara jawaban betul-betul ini, di antara jawaban yang benar-benar ini, mana yang paling benar gitu. Mana yang menjadi skala prioritasnya gitu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ini jawabannya benar semua. Ya, jawabannya yang A, teman-teman. Oke, kenapa sih yang A? Kenapa nggak yang B, C, dan D? Karena di sini ada integritas dan kejujuran. Ini faktor utama ya. Prioritasnya ini dulu, teman-teman. Jadi prioritasnya itu integritas, kejujuran, terus kemudian kalau misalnya ada tanggung jawab, itu tanggung jawab, gitu ya. Nah, baru yang lain, baru dalam mengambil keputusan ya, terus kemudian dalam pengembangan diri, semangat berprestasi, baru kecakapan komunikasi, mampu beradaptasi ya atau bermasyarakat, bersosial gitu. Tapi yang pertama itu adalah integritas dan kejujuran. Nah, itu yang dipilih. Atau kalau ada tanggung jawab, tanggung jawab. Jadi poinnya yang A ya, poin tingginya. Oke, selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana cara menerapkannya di dalam pekerjaan Anda? A. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja sesuai dengan perintah atasan. B. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja dengan maksimal. C. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan bekerja bersama tim saya. D. Pancasila adalah sumber hukum dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Jawabannya adalah jawabannya benar semua ini teman-teman ABCD ya. Tapi kita diminta untuk memilih mana yang paling benar, mana yang paling tinggi nilainya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Poin yang paling tinggi itu adalah yang D, yaitu Pancasila adalah sumber hukum. Dan saya akan melaksanakan tanggung jawab. Ya, ini dulu nih, melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang membuat dia poinnya tinggi ya. Semuanya betul ya. Bekerja dengan sesuai dengan perintah atasan betul yang A ya. Kemudian yang B akan bekerja dengan maksimal betul. Akan bekerja dengan tim ya, berkolaborasi ya dalam tim juga betul. Ini bekerja dengan atas perintah atasan juga betul. Tapi yang paling betul adalah yang D ya. Melaksanakan tanggung jawab ya yang diberikan kepada kita karena itu bentuk daripada integritas ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? A. Lagu kebangsaan yang dinyanyikan saat upacara bendera. B. Lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. C. Lagu kebangsaan sebagai pernyataan rasa kebangsaan. D. Lagu kebangsaan untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. Jawabannya adalah ini masih sama, semua jawaban tidak ada yang salah, betul semua jawabannya. Tapi mana yang paling tinggi nilainya? Itu yang kita pilih. Oke, teman-teman. Sudah ya pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Kita lihat. Jawaban yang paling tinggi itu adalah C ya. Nah, di sini bersepakat semua bahwasanya lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan. Nah, ini sama semua ya, lagu kebangsaan. Lagu Indonesia adalah lagu kebangsaan yang ya. Jadi lagu kebangsaan sebagai pernyataan atas rasa kebangsaan. Nah, ini yang paling tinggi nilainya, gitu ya. Kenapa tidak yang A dinyanyikan saat upacara bendera? Ini betul, tetapi kan hanya khusus upacara bendera. Padahal lagu kebangsaan itu bisa dinyanyikan saat acara-acara tertentu ya, misalnya memulai acara rapat ya, dan acara-acara misalnya hari-hari
besar gitu ya, hari-hari besar nasional gitu, itu bisa digunakan, nggak cuma upacara bendera saja. Kemudian lagu kebangsaan diciptakan oleh Wahyu Supratman, betul. Jadi lagu kebangsaan itu bukan hanya sekedar diciptakan oleh siapa, tapi digunakan untuk apa. Kemudian yang D, lagu kebangsaan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, betul. Ya, untuk menghormati presiden dan wakil presiden lagu kebangsaan. Juga bisa untuk menghormati yang lain, nggak cuma wakil presiden dan presiden gitu. Jadi yang paling betul atau paling benar, paling tinggi nilainya itu adalah yang C ya, lagu kebangsaan sebagai pernyataan rasa kebangsaan kita gitu ya. Nah, ini paling tinggi nilainya. Sehingga C poinnya 4 yang paling tinggi. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagai ASN, jelaskan apa makna kerukunan hidup beragama menurut Anda. A. Saya akan menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. B. Menjadi teladan kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat. C. Menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan. D. Ikut hari raya agama lain, begitu juga sebaliknya. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang paling tinggi adalah yang A, teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah menurut Anda, menurut kita ya, kerukunan hidup beragama itu seperti apa? Saya akan menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Nah, agen penting itu bisa saja menjadi teladan ya. Jadi menjadi teladan itu bagian daripada agen penting itu. Bisa menjadi garda terdepan. Itu bagian daripada agen penting ini ya. Dan kalau ini salah nih. Ini bisa langsung dieliminasi. Jadi kalau ABC ini jawabannya betul, BC, tapi yang lebih tinggi nilainya adalah yang A, karena dia menjadi agen penting ya, agen penting dalam pembinaan kerukunan beragama. Agen penting itu bisa menjadi teladan ya, bisa menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan gitu. Jadi dia mencakup ya atau mengakomodir seluruh kegiatan ini, B dan C gitu. Sehingga yang paling tinggi adalah yang A. Oke, jawabannya adalah A ya. Ke soal selanjutnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru di sekolah favorit di kota Anda. Sistem penerimaan berdasarkan tes yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Daya tampung sekolah Anda 200 siswa. Namun, ada 3 calon siswa yang mendaftar merupakan keponakan dan tetangga terdekat Anda. Setelah mengikuti ujian dan tes, ternyata 3 calon siswa yang Anda kenal tidak memenuhi urutan ke 200 siswa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membantu menaikkan nilai tes keponakan dan anak tetangga Anda agar dapat masuk pada daya tampung sekolah. B. Tetap mengikuti aturan penerimaan sekolah dengan standar nilai walaupun keponakan dan anak tetangga Anda tidak masuk. C. Memohon kepada panitia untuk menambah kriteria penerimaan untuk penambahan nilai. Atau D. Membiarkan keponakan dan anak tetangga yang tidak memenuhi standar tanpa bantuan dari Anda. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawaban yang paling tinggi yaitu adalah yang B ya. Nah, misalnya kita dihadapkan dengan kondisi di atas ya. Kita sebagai panitia misalnya ya, apalagi sebagai ketua panitia yang dipercaya untuk merekrut ya karyawan, kalau dalam hal ini merekrut siswa ya, untuk bisa masuk ke sekolah kita karena sekolah favorit, dan kuotanya cuma 200. Jadi yang bisa lulus itu hanya 200 terbaik. Tapi ternyata ada 3 orang yang dia itu tetangga dan keponakan kita yang dia tidak masuk 200. Jadi sikap kita harus jelas di situ teman-teman. Tidak boleh melanggar aturan yang ada gitu. Jadi di sini kata kuncinya tetap mengikuti aturan penerimaan sekolah ya. Jadi kuncinya mengikuti aturan. Itu dengan standar nilai walaupun keponakan dan anak tetangga Anda tidak masuk. Gitu. Jadi jawaban yang B. Kalau ada hal-hal seperti ini teman-teman ya, tentang aturan, tentang korupsi, tentang penyelewengan kewenangan ya, kemudian penyelewengan penggelapan uang ya, itu kita harus bersikap tegas. Nah, menolak, tidak mau, tidak bisa, kita harus bersikap tegas dan mengikuti aturan yang ada. Hal seperti itu. Jadi pilih jawaban-jawaban yang sifatnya adalah menolak tegas ya. Kalau melanggar aturan, korupsi, ya, kemudian nepotisme itu ditolak tegas. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Yang paling tinggi adalah yang B. Selanjutnya, menurut Anda, keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah
A. Masyarakat dan sekolah harus bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Masyarakat merupakan orang eksternal sekolah yang perlu membantu dalam proses perencanaan kegiatan sekolah. C. Masyarakat menjadi pionir terdepan dalam perencanaan kegiatan sekolah. D. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya yang D teman-teman ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan ya dengan kegiatan sekolah sesuai dengan tentunya ya prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang D. Selanjutnya, Andi merupakan siswa yang pendiam dan memiliki akademik yang kurang. Namun Siska memiliki bakat dalam bidang olahraga yaitu bulu tangkis yang sering menjuarai perlombaan. Sebagai guru, Anda menghadapi siswa seperti Andi dengan A. Memberikan tugas rumah yang banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. B. Membiarkan saja karena masing-masing siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda. C. Membimbing Andi dalam meningkatkan prestasinya dengan tidak melupakan bakatnya agar berkembang secara optimal. D. Menegur Andi agar meninggalkan bakat bulu tangkisnya dan fokus belajar. Jawabannya adalah oke, teman-teman sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mungkin secara akademik ya, dia kurang, itu tentu kita sebagai guru itu harus membimbing ya. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pembimbing atau sebagai guru ya. Jadi jawabannya adalah C, membimbing Andi dalam meningkatkan prestasinya dengan tidak melupakan bakatnya agar berkembang secara optimal ya. Jadi semuanya dapat tuh. Jadi bakatnya diasah ya, kemudian eh, kemampuan akademiknya juga kita bimbing gitu sehingganya bakat dan kemampuan akademik itu bisa dua-duanya berkembang dengan baik. Jawabannya yang C teman-teman ya, yang benar ya. Oke, kita lanjut. Sebagai ASN yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan ASN lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di kantor. Apa yang akan Anda lakukan atas permintaan ini? A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Atau D. Menggerutu dalam hati dan menjalankan tugas tidak dengan senang hati. Jawabannya adalah sudah ketemu. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Nah, tentunya kita ya sebagai seorang yang mengganti ya, sebagai pengganti itu untuk menjalankan kegiatannya harus berkoordinasi ya agar tidak salah dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ya. Berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik. Jawabannya adalah sudah ketemu? Kalau sudah dapat, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang betul adalah yang C, teman-teman ya. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik. Kuncinya di sini, ya. Jadi berusaha memberikan yang terbaik ya, yang bisa kita lakukan tentunya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi tidak
fokus atau tersandra oleh waktunya kapan. Tetapi kita fokus saja kepada hal apa yang bisa kita berikan. Namanya, karena di sini yang ditanya adalah kontribusi. Jadi kita fokusnya di kontribusi, bukan fokusnya di waktu ya. Nah, kalau yang begini jangan fokusnya di waktu, tapi di kontribusinya. Ya, sehingga di sini selalu memberikan yang terbaik. Ini fokusnya. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi jawabannya yang C. Setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup. D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya paling tinggi adalah yang D, teman-teman ya. Jadi kita berprinsip tidak pernah berhenti belajar ya. Teman-teman sudah sering dengar namanya belajar itu sampai kita masuk ke liang lahat ya, atau sampai tidak bernapas lagi itu. Selama kita hidup di dunia itu tidak boleh berhenti belajar. Terus belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas atau pengembangan diri ya, dan menguasai hal-hal yang baru. Jadi jawabannya yang D. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi ya, dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Jawabannya adalah, sudah? Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang A ya teman-teman ya. Di sini banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Ya, jadi pertama yang kita lakukan itu adalah antusiasme itu ya. Jadi kita berpikir positif bahwasanya kita mampu untuk bisa lulus seleksi ini. Nah, hal itu mendorong kita untuk juga memberikan yang terbaik. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang A ya. Jadi memberikan sesuatu yang terbaik ya. Salah satunya yang buat itu adalah dorongannya berasal dari peserta lain yang juga sama-sama antusias gitu. Sehingganya terjadilah di situ persaingan yang sehat. Jadi berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas, menambah knowledge ya atau pengetahuan agar bisa menjadi yang terbaik atau bisa menjawab dengan baik sehingga nilainya menjadi yang tertinggi. Oke, itu jawabannya teman-teman yang A. 19. Sebutkan satu sifat utama yang Anda miliki. A. Jujur. B. Tanggung jawab. C. Disiplin. D. Ramah. Jawabannya adalah mudah ya. Mudah. Jawabannya tidak ada yang salah. Betul semua itu. A, B, C, D. Jawabannya betul semua. Tapi mana yang menjadi faktor utama gitu ya. Sifat utama atau prioritas utama. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Kalau teman-teman ditanyakan sesuatu hal yang seperti ini, model pertanyaannya, itu cari jawaban yang dia itu sifatnya adalah jujur ya, kejujuran gitu ya. Atau di sini integritas ya, atau tanggung jawab. Nah, berarti integritas, kejujuran, setelah itu baru tanggung jawab. Kalau di sini misalnya tidak ada jujur ya, tidak ada jujur misalnya, berarti kita pilihnya tanggung jawab. Nah, tapi kalau di sini jujur, kita pilih jujur dulu karena jujur ini bagian daripada integritas tadi. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang A ya, yaitu kejujuran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda bersih dari kecurangan 100% selama ini? A. Tidak, saya juga sering melakukan kecurangan jika rekan saya juga melakukannya. B. Tentu saja, saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan. C. Saya pernah melakukan kecurangan, namun hal itu saya lakukan secara terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi.
D. Saya pernah melakukan kecurangan karena menurut saya kecurangan tersebut masih dalam kondisi wajar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang paling tinggi adalah yang C ya. Oke. Di sini saya pernah melakukan kecurangan, namun hal itu saya lakukan secara terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Jadi di sini ada proses kalau bahasa agama Islamnya bertaubat gitu ya, tidak akan mengulangi lagi. Kalau bahasa umumnya berproses untuk tidak mengulanginya lagi ya, atau melakukan evaluasi ya, evaluasi diri untuk tidak mengulangi kesalahan gitu ya. Jadi di sini sebagai manusiawi mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tetapi yang paling baik adalah bagaimana kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah, di situ poinnya ya teman-teman ya. Jadi di situ berusaha untuk sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin tidak akan mengulanginya lagi. Jawabannya yang C teman-teman ya. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar saat ini? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ditanya, model pertanyaan seperti ini ya, diketahui tentang lembaga yang kita lamar, gitu, yang posisi yang kita lamar, dan di tempat yang kita lamar, itu cari jawaban yang di situ adalah menunjukkan bahwasanya kita sudah mencari tahu ya tentang jabatan, posisi, tempat, ya kan. Kita harus mencari jawaban yang mengarah ke sana. Nah, dalam hal ini adalah di D ya. Di D ini kita lihat coba. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Nah, artinya kita bisa tahu kalau di bidang A itu sesuai dengan kompetensi kita ya, sesuai dengan eh, skill kita ya, sesuai dengan pengalaman dan kemampuan kita. Itu kan tentunya kita sebelum tahu itu pasti mencari tahu ya. Kalau kita bisa tahu berarti kita mencari tahu. Gitu. Jadi pilih jawaban-jawaban yang kita sudah tahu tentang apa yang akan kita lamar tersebut gitu ya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu saja namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jawabannya adalah sudah dijawab. Oke, kalau gitu kita lihat jawabannya. Jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Jadi, apa yang menarik dari pekerjaan Anda lamar saat ini, kita harus fokusnya adalah bagaimana pekerjaan itu bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bisa meningkatkan produktivitas kita, ya, bisa menambah kapasitas kita, pengalaman, bisa memberikan ruang kita untuk berinovasi, berkarya, dan lain sebagainya. Nah, pilih jawaban-jawaban yang seperti itu, teman-teman, untuk pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Jadi kalau yang ditanya model seperti ini, pilih jawaban yang di situ prioritasnya adalah untuk pengembangan diri ya, pengembangan diri, peningkatan kapasitas, ya kan, penambahan pengalaman, untuk berinovasi segala macam gitu ya. Jadi di sini dalam hal ini teman-teman kalau kita lihat B itu sesuai ya, memberikan ruang bagi pengalaman kita ya, pengalaman saya untuk berkarya lebih besar gitu. Jadi pilih jawaban-jawaban yang untuk mengembangkan diri. Oke, selanjutnya saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A, teman-teman ya. Yang jadi prioritas kita adalah kita tentunya menguasai ya, menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang
kita kerjakan. Kalau misalnya kita ditempatkan di bidang sosial, tentunya kita harus belajar tuh tentang apa tuh sosial ya, bagaimana menguasainya, kemudian ahli di bidang sosial tersebut, sehingganya apa yang kita kerjakan itu sudah menjadi kapasitas kita, memang sudah menjadi keahlian kita gitu. Jangan sampai kita ahlinya di mesin tapi bekerjanya nanti di sosial. Kan nggak nyambung, sehingganya hasil kerja atau output kerjanya itu tidak sesuai yang diharapkan. Oke, jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman ya, yang poin yang paling tinggi. Selanjutnya, apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A, saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B, saya jujur dan dapat dipercaya. C, saya disiplin dan pekerja keras. D, saya tidak pernah melawan perintah atasan. Oke, teman-teman, mudah ya. Karena sudah saya kasih tahu tadi ya di awal. Kalau ketemu soal-soal yang model seperti ini, prioritas apa yang, jawaban apa yang menjadi prioritasnya gitu ya. Oke, ini jawabannya semua betul teman-teman. Kita cari yang paling benar. Semuanya benar, kita cari yang skala prioritasnya ya. Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang B ya teman-teman. Nah ini sudah saya bahas tadi ya. Bahwasanya kalau ada soal-soal model seperti ini, itu cari yang jawabannya yang mengarah ke integritas, pertanggungjawaban, kejujuran, dapat dipercaya gitu ya. Cari jawaban-jawaban yang itu. Kalau dalam hal ini ya di sini saya jujur ya dan dapat dipercaya gitu. Setelah dapat dipercaya baru kita bisa disiplin, kita bekerja keras ya. Sudah jujur dan dapat dipercaya kita bisa mengikuti perintah atasan gitu ya. Kemudian bisa bekerja secara maksimal dan tidak terlalu fokus terhadap gaji gitu ya misalnya. Jadi yang paling penting itu ini teman-teman. Ini adalah nilai yang paling tinggi ya, nilai kejujuran dan dapat dipercaya. Oke, terakhir teman-teman, soal 25 dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? A, untuk itulah saya melamar jabatan ini karena saya sudah matang secara pengalaman. B, saya memang sudah ahli pada bidang ini, jadi tolong terima saya. C, saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. D, itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi PNS. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi seperti pembahasan tadi, cari jawaban-jawaban yang itu bersifat untuk pengembangan diri ya, jadi lebih baik. Nah, dalam hal ini tentunya yang C ya. Dan C, coba kita lihat ya. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal-hal lain yang masih harus saya pelajari. Artinya ada hal-hal baru, ya, aturan baru, undang-undang baru, ya, misalnya. Kemudian kebijakan baru dari kantor atau pimpinan. Nah, sehingga kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baru itu. Tentunya perubahan itu untuk meningkatkan kapasitas kita menjadi lebih baik. Jadi pilih jawaban-jawaban yang itu untuk meningkatkan kapasitas kita gitu teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Baiklah teman-teman, demikianlah 25 soal ya, contoh dari kompetensi wawancara untuk semua formasi. Mudah-mudahan dari 25 soal yang sudah kita bahas tadi ya, sudah kita simulasikan tadi, itu menjadi gambaran kita, menambah wawasan kita, sehingganya saat ujian nanti, mudah-mudahan semua bisa menjawab dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.